Kita langsung ke Bung Ropan. Ya. Sekarang ini yang ditunggu oleh semua orang adalah 27 pemain yang akan dipilih. Benar-benar dipilih oleh Kluivert, Pastoor, dan Daniel Lansat. Ya Bung ya? Ya. Nah ini tanggalnya kita belum tahu. Tapi dengan masuknya 3 pemain ini pengaruhnya artinya tim ini sudah lengkap. Oh iya, Sudah komplit. Mendekati 18-19 untuk pemain diaspora yang sekarang sudah resmi jadi warga negara kita. 18. Iya, Yang belum sudah memiliki Iya. paspor. Iya, paspor. Jadi sisanya baru pemain Liga 1 kita yang bisa dapatkan. Jadi kalau dengan adanya sekarang sebenarnya cukup untuk sebuah satu tim kan bermain. Ya. Ya walaupun memang kita masih kekurangan di lini serang kita, hanya ada Ole sekarang yang bagus di sana karena tanpa Ragnar kan akumulasi kartu kuning, tapi kedalaman kita kuat. Makanya terakhir ketika Kevin Dix cedera kemarin, terakhir memperkuat. Betul, ini Copenhagen, itu pukulan. kabar yang kurang bagus juga nih buat kita. Betul. Dan dia dipantau kan, dipantau oleh Patrick Kluivert untuk tersedianya dia bermain melawan ini. Tapi memang sulit kalau memang untuk lebih jelas kan, Patar sebagai mantan pemain tahu tuh teman-teman yang pernah mengalami cedera yang sama, misalnya dengan ankle-nya, dia kan kena di kaki kanan Boy, apakah dia bisa bermain? Tapi kalau itu yang bisa tanya. Tanggal 20 bermain. 13 hari dari sekarang. 13 hari dari sekarang nih, Bang Patar. Dia cedera ankle. Posisinya sama dengan Bang Patar. Sama. Bek kanan. Iya. Ya kita kan harus lihat juga dia cederanya separah apa itunya, ankle-nya kan. Dan menurut informasi kan dia mau di scanning dulu, apa di ronsen dulu kan. Kalau cederanya cukup parah ya saya kira ya berat untuk main di tanggal 20. Biasanya recovery itu kalaupun yang common gitu ya, ankle itu seminggu pulih, seminggu lagi recovery. Recovery seminggu, berarti 2 minggu kan. Berarti 2 minggu, nggak cukup. Nggak cukup. Jadi gitu. Karena kalau seminggu dia istirahat atau pemulihan, kan dia tidak ikut dalam tim untuk latihan. Berarti kan kondisi pasti agak turun. Beda sama yang aktif, ya kan? Dan itu dia nanti minggu berikutnya baru dia mungkin bisa. Baru dia meningkatkan kembali kondisi fisiknya sambil menghilangkan mungkin ya trauma-trauma lah ya. Gitu. Jadi jarang sekali ya Bung Ropan ya, cedera ankle walaupun ringan atau berat dalam 2 minggu langsung bisa bermain itu agak impossible sulit ya. Artinya untuk bermain melawan Australia itu sulit menurut saya. Lawan Bahrain mungkin masih bisa. Masih bisa. Tapi tergantung dari cepat kesembuhan dia itu. Betul, cepatnya. Kalau dia di tanggal 16-17 oke kan mesti perlu istirahat dulu. Pemulihan dia. Tapi apa mungkin dia bisa bermain? Itu resiko juga. Resiko. Bagi seorang pelatih. Makanya kan Patrick Kluivert memantau untuk masuk di list 27 pemain apakah dia bisa masuk di dalam. Karena dari list yang akan masuk semua, Boy. Termasuk Ragnar Ormangun dipanggil sama Jason Hapner ikut di dalam. Di 27 itu kan masuk. 2 ini kan nggak bermain melawan Australia. Nanti bermain melawan Bahrain. Ya jadi memang menjadi masalah lagi kalau dengan Kevin Dix cedera. Dipanggil tetap tapi akan berkurang kan. Berarti cuma yang siap 24 pemain. 3 nggak ada. Yang tersedia sekarang sudah 28. Jadi kita akan 18 pemain yang ada. Tapi kalau Kevin Dix ada memang ini bagus. Sayang memang dia nggak ada. Kita butuh dia di bek kanan. Kuat kita di bek kanan. Tapi ingat Bung Ropan, waktu melawan Jepang di GBK, dia tidak bermain penuh. Dia cedera juga. Kita nggak tahu apakah cedera yang sama. Kambuhan kali ya. Gimana nih? Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan aja cedera yang kemarin dia lawan Chelsea itu tidak begitu parah. Jadi bisa untuk tampil untuk di lawan Australia. Bahrain ya, kemungkinan lawan Bahrain. Mungkin Bahrain. Tapi kabar terakhir Har, tadi pagi dia bilang dia tidak merasakan sesuatu yang parah. Betul, parah kan. Berarti kan di Instagram dia. Memar mungkin ya. Dia bilang kita mendebak-debak memar. Kevin Dix bilang tunggu hasil scan. Hari ini mau di-scan. Makanya Kluivert tunggu itu sampai besok mau lihat bagaimana separah apa cedera dia. Kemungkinan kan mesti dilihat, dihitung. Karena tim ini sudah berangkat tanggal 16. Berangkat ke Sydney untuk persiapan. Apakah Kevin Dix memungkinkan untuk ikut atau dia istirahat dulu. Bung Ropan, konstelasi dari timnas nih. 3 pemain masuk dalam proses, kita katakan mereka siap. Tapi kita kehilangan Kevin Dix. Artinya lini pertahanan kita itu
jelas pasti akan terasa, terutama di sektor kanan. Nah, menurut Bung Rotman, kira-kira siapa yang bisa menjadi orang kedua atau backup dari Kevin Dix? Yang bagus sekarang kan Sandy Walsh. Sandy Walsh Yang sudah teruji juga. Jadi dia yang tersedia benar-benar yang siap untuk bermain di posisi bek kanan. Sekarang bermain di Yokohama Marinos dan di J-League. Dia yang ada. Eliano ada, bisa sebenarnya. Eliano bisa. Bisa di fixball, dia bisa bermain. Waktu lawan Bahrain ketika dia dicoba oleh STY saat itu, dia bermain di kanan. Ya, di bek kanan saat itu. Tapi sekarang ya mungkin dia lebih didorong oleh Clifford lebih ke depan. Sandy yang ada di situ. Memang kita punya Asnawi, tapi kita belum tahu apakah dia dipanggil atau tidak. Tapi kalau mau ditanyakan siapa? Ya Sandy. Yang bisa bermain di situ. Dan pasti kalau bisa dikatakan jadi ya 100% jika Kevin Dix tidak tersedia lawan Australia. Sandy akan bermain. Tapi kan kita berharap semoga cepat sembuh. Ya, itu yang menjadi harapan semua orang. Dan mudah-mudahan juga nggak begitu parah juga. Nggak parah. Tiba-tiba scan dokter, oke, dia bisa nih 1 minggu, 7 hari, 8 hari, enak kan? Itu kabar bagus bagi Kevin Dix. Tapi kalau bicara siapa pengganti ya, Sandy dong. Jadi di belakang itu kalau bermain dengan flat ya Sandy, Verdong di kiri, ya Jai Ises dan Max Hilgers yang ada. Bang Patar, tadi kita bicara mengenai 3 pemain, 3 pemain yang baru yang masuk, kiper dan 1 gelandang, 1 fullback, ya kan? Dan ini semua ada di lini belakang. Sepenting itukah menurut Bang Patar, Patrick ini kan karena usulan Patrick ini, bukan usulan pengamat, tapi usulan Patrick sendiri sebagai pelatih. Gimana Bang Patar? Saya lihat kan dari squad yang ada yang di Spurs sekarang kan semua pemain itu kan bisa main di beberapa posisi, jadi sebenarnya nggak masalah. Dan itu ada susulan lagi 3 orang pemain itu kan, ya pasti kan Patrick udah sudah mengetahui apa kebutuhan tim kira-kira. Kan usulan dia nih kan, berarti kan diambil di posisi yang bawah, berarti kan dia masih butuh di pemain-pemain yang di sektor pertahanan. Berarti kan itu Patrick itu udah tahu bahwa kebutuhan tim kita masih kurang di lini belakang sama di depan. Makanya dia